بعد. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis yang mulia insyaallah, yaitu majlisul ilmi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, dan kita berharap ilmu tersebut bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Malam ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Kasyfus Syubhat, kitab yang membahas tentang menyingkap beberapa syubhat yang diyakini oleh orang-orang musyrikin terkait tauhid uluhiyah, terkait uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah malam ini kita akan masuk kepada syubhat yang keempat. Syubhat yang keempat. Dan dikatakan oleh sang penulis rahimahullahu ta'ala, syubhat-syubhat yang kita bahas dari syubhat yang pertama sampai 3 itu adalah akbaru ma'indahum, syubhat yang pokok, syubhat utama yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Maka apabila kita memahami benar syubhat yang pertama sampai 3 plus bagaimana cara kita membantahnya, maka insyaallah kita akan lebih mudah untuk membantah syubhat-syubhat berikutnya. Syubhat yang keempat dan seterusnya itu insyaallah mudah, lebih mudah apabila kita memahami benar tentang syubhat yang pertama sampai 3. Ada yang masih ingat syubhat pertama sampai ketiga? Ada yang nyatat gak? Perlu gak kita ulangi? Karena tentu ketika kita bisa memahami 3 syubhat ini, insyaallah kesananya itu lebih mudah. Tapi kita ulangi singkat, ya, secara singkat supaya kita lebih memahami tentang syubhat mereka dan bagaimana cara membantah syubhat mereka. Karena terus terang berkaitan tentang ilmu akidah ini sangat betul untuk diulang-ulang. Tidak cukup seseorang itu untuk menghatamkan kitab tauhid atau kitab yang berkaitan tentang akidah, sekali baca kemudian sudah selesai, enggak cukup. Perlu diulang-ulang, karena terus terang yang namanya tauhid ini adalah merupakan kebutuhan yang sangat urgent bagi ibadah-ibadah kita. Karena apabila ibadah-ibadah kita tercampur di dalamnya kesyirikan, maka sudah jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita perlu bersemangat kembali dan mengulang-ulang kembali tentang materi-materi atau pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran yang berkaitan tentang akidah, supaya kita lebih paham. Oh iya, barangkali kita sudah mengetahui, ternyata lupa. Oh ternyata yang kemarin Anda lakukan itu tidak boleh, padahal sudah dipelajari. Ya, ini fungsinya untuk mengujian ilmu, apalagi ilmu yang berkaitan tentang akidah. Baik, kita sebutkan syubhat yang pertama
Mereka mengatakan, la nusyriku billah, kami tidak menyekutukan Allah. Bahkan kami bersaksi tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan manfaat, dan tidak ada yang membahayakan kecuali Allah. Kecuali Allah semata. Dan kami juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk kita. Ya, orang-orang musyrikin mengatakan demikian. Kalau Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan manfaat untuk kita, apalagi orang-orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad. Walakin ana mudhnibun, akan tetapi kata mereka, kami ini pendosa, dan orang-orang soleh itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kami minta kepada Allah dengan kedudukan mereka. Paham syubhat yang pertama? Paham ya insyaallah? Tayyib. Maka bagaimana cara membantah syubhat tersebut? Mereka mengatakan kami tidak menyekutukan Allah. Ya, hanya saja kami minta kepada orang-orang saleh yang telah meninggal karena mereka itu memiliki kedudukan. Mereka adalah orang-orang saleh sedangkan kita ini pendosa. Maka kita minta kesolehan mereka, kedudukan mereka supaya mereka itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini syubhat mereka. Maka cara membantahnya mudah. Yang pertama, kita katakan kepada mereka, keyakinan tersebut itu adalah keyakinan yang sama seperti apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka tidak meyakini patung-patung yang mereka ibadahi, patung-patung yang mereka berdoa kepadanya, mereka tidak meyakini patung tersebut bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, tidak. Tapi mereka meminta kepada patung yang merupakan simbol dari orang-orang saleh tersebut syafaat atau qurbah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi keyakinan mereka ini sama seperti dengan keyakinan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan orang-orang musyrikin di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Dicatat. Cara membantah syubhat yang pertama disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan orang-orang musyrikin yang mereka mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah katakan وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung. Pelindung itu ibadah apa enggak? Minta perlindungan itu ibadah apa tidak? Ibadah. Artinya orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, mereka mengatakan ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami beribadah kepada patung-patung tersebut, tetapi patung-patung tersebut itu adalah wasilah perantara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama enggak keyakinan orang musyrikin zaman dahulu dengan orang musyrikin yang mengatakan kami tidak menyekutukan Allah, ya, tapi kami minta kedudukan orang-orang saleh tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sama apa tidak? Sama. Ya, maka jelas ini yang pertama. Dan juga diterangkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 28. Surat Al-Ahqaf ayat 28 ini lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falawla nasarahumullahu alladhina ittakhadhu min dunihi qurbanan alihah." Kata Allah, maka mengapa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah
yang untuk mendekatkan diri mereka itu tidak bisa menolong mereka. Anda ulangi, kata Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 28, maka mengapa sesembahan-sesembahan atau Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah, yang untuk mendekatkan diri mereka itu tidak bisa menolong mereka. Bahkan mereka itu menyesatkan mereka. Sesembahan-sesembahan tersebut menyesatkan mereka. Wadzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jelas ya? Tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan keyakinan mereka dan mencap mereka itu sebagai orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, ahibatul qawam azzakumullah. Paham ya syubhat yang pertama tadi? Bisa jawab ya? Ya, antum lihat surat Zumar ayat 3, Al-Ahqaf ayat 28, dan antum juga bisa baca surat Yunus ayat 18. Syubhat yang kedua, ini syubhat mutlak yang kedua, kata mereka, ayat-ayat yang tadi disebutkan itu kan bukankah menjelaskan kepada orang-orang yang menyembah patung? Ya, tadi ayat-ayat yang kita bacakan, kata mereka, bukankah ayat-ayat tadi itu menjelaskan tentang orang-orang yang menyembah patung? Maka bagaimana kalian menamakan orang-orang yang menyembah patung dengan orang-orang yang berdoa kepada orang-orang soleh? Paham syubhat yang kedua? Gimana cara bantahnya? Kata mereka ayat-ayat tadi itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang menyembah patung. Tapi kenapa kalian menyamakan orang-orang yang menyembah patung dengan orang-orang yang beribadah kepada orang soleh? Maka kita katakan, pertama, ayat yang tadi kita bacakan, entah itu surat Az-Zumar ayat 3 ataupun surat Al-Ahqaf ayat 28 ataupun surat Yunus ayat 18, yang Allah jelaskan di dalam ayat tersebut itu adalah perbuatan kalian. Allah menyamakan perbuatan kalian dengan perbuatan mereka. Jadi yang Allah samakan itu bukan objeknya, bukan berhalanya, ya, tapi perbuatan mereka itu sama, yaitu meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat sama sekali untuk mereka. Ini yang pertama. Anak ulangi, bantah mereka yang mengatakan syubhat yang kedua tadi. Kita katakan bahwasanya di dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perbuatannya, bukan patungnya, tapi perbuatannya. Kenapa? Karena perbuatan kalian ini sama, adalah merupakan ibadah, meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepada kalian. Ya, mereka meminta kepada patung-patung orang soleh, dan kalian meminta kepada orang-orang sama saja. Menjadikan perantara orang-orang yang menyembah patung juga, mereka tidak meyakini patung tersebut itu bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak. Tapi mereka juga sama meyakini bahwa patung tersebut itu adalah simbol atau perantara untuk mengantarkan doa-doa mereka kepada Allah, sehingga sama persis apa yang dilakukan oleh mereka dengan kalian. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala yang membantah syubhat yang kedua tadi masih. Ini bantahan yang kedua. Allah melarang perbuatan syirik itu secara umum. Allah tidak pernah mengecualikan sedikit pun kesyirikan. Allah tidak mengecualikan jangan melakukan berbuat syirik kepada ini kecuali ini, tidak. Allah melarang kesyirikan secara menyeluruh. Apapun kata selain Allah, apabila disembah maka itu termasuk kesyirikan. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun, wa la tusyriku bihi syai'an. Syai'an di sini ismun nakirah yang memberikan pelajaran kepada kita keumuman. Syai'an apapun itu memang bentuknya. Ya, karena mereka mengatakan, ya, bukankah ayat tadi itu turun kepada patung? Mereka mengira berdoa kepada orang saleh itu boleh. Maka ayat tadi memperjelas bahwasanya Allah melarang kesyirikan secara umum. Apapun itu, entah itu kepada patung-patung ataupun kepada orang-orang saleh yang mereka meminta doa dan beribadah kepadanya. Paham nggak? Paham. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, bantahan yang ketiga, orang-orang musyrikin di zaman dahulu juga menyembah sesembahan bermacam-macam. Ya. Bukan hanya menyembah patung saja. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah orang-orang soleh. Banyak di antara mereka yang beribadah atau meminta doa kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meninggal. Allah terangkan hal demikian dalam surat Al-Isra ayat 57. Ya, Allah memberikan contoh di zaman dahulu ada orang-orang yang meminta doa kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Dalam surat Al-Isra ayat 57 Allah mengatakan, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Kata Allah, dan orang-orang yang menyeru dan orang-orang yang mereka seru itu, ya, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang musyrikin. Dan orang-orang yang mereka seru, maksudnya adalah seru itu adalah orang-orang soleh. Mereka saja mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang musyrikin yang mereka berdoa kepada orang-orang soleh yang telah tiada, ternyata orang-orang soleh tersebut juga mereka berusaha untuk mencari dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Lantas kenapa kalian mendekatkan diri melalui mereka yang mereka itu mendekatkan diri langsung kepada Allah? Paham? Ya. Ayyuhum aqrab, dan siapakah di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat ini menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang beribadah kepada wali-wali Allah yang telah meninggal. Ada juga orang-orang musyrikin di zaman dahulu yang menyembah malaikat, seperti di dalam surat As-Saba ayat 40 sampai 41. Allah mengatakan, wa yawma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makhluk, baik itu dari kalangan manusia, jin ataupun malaikat, dikumpulkan menjadi satu. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, apakah mereka itu yang beribadah kepada kalian, wahai para malaikat? Maka malaikat mengatakan, subhanaka ma anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau adalah pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Akan tetapi yang mereka sembah itu adalah jin, bukan malaikat. Ini menunjukkan ada orang-orang yang menyembah malaikat zaman dahulu. Entah itu malaikatnya ya dibentuk seperti patung atau tidak, wallahu alam, intinya mereka menyembah atau berdoa kepada malaikat. Mereka juga meyakini bahwasanya malaikat ini adalah makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah.
maka mereka meminta dengan kedudukan malaikat tersebut karena mereka adalah makhluk Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Pun juga di zaman dahulu ada orang-orang yang menyembah para nabi seperti Nabi Isa alaihi salam. Dalam surat Al-Maidah ayat 116 Allah mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Maka Nabi Isa berlepas diri, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya. Nabi Isa mengatakan, sungguh tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak berhak aku katakan. Lalu Nabi Isa mempertegas, in kuntu qultu faqad alimta. Ya Allah, seandainya aku mengatakan demikian, pasti engkau tahu apa yang aku katakan. Karena Allah al-alim, maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada padaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Jadi jelas sudah bahwa di zaman dahulu sesembahan selain Allah itu bukan hanya patung-patung saja, tapi ada orang-orang saleh yang meninggal disembah. Ada juga yang menyembah malaikat dan juga ada yang menyembah para nabi dan rasul. Maka syubhat mereka terbantah. Paham ya? Cara membantah syubhat yang kedua. Kemudian syubhat yang keempat, syubhat yang ketiga, syubhat yang ketiga kata mereka setelah itu, kata mereka, orang-orang kafir, mereka menginginkan pertolongan dari wali-wali tersebut, kata mereka. Jadi ketika kita menyebutkan ayat-ayat ini masih nyambung sebenarnya. Ya, syubhat pertama, kedua, dan ketiga ini masih ada hubungannya. Kata mereka, orang-orang kafir itu menginginkan pertolongan langsung dari patung-patung tersebut, kata mereka. Sedangkan aku bersaksi bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala an-nafi' yang maha memberi manfaat, ad-dar yang maha memberi madarat, al-mudabbir yang maha mengatur. La uridu illa minhu, dan aku tidak mengharap kecuali dari Allah. Wassalihuna laysa lahum minal amri syai', dan mereka mengatakan juga bahwasannya kami meyakini orang-orang saleh itu tidak memiliki campur tangan sedikit pun dalam mengatur urusan makhluk. Walakin, akan tetapi kata mereka, aqsiduhum arju minallahi syafa'atuhum. Akan tetapi aku berharap dari Allah syafaat mereka. Jadi ternyata mereka mengharapkan syafaat kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Maka syubhat yang ketiga ini bisa dibantah dengan surat Yunus ayat 18. Allah mengatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada mereka, lalu mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama persis dengan apa yang mereka yakini. Ya. Paham tak syubhat yang ketiga? Jadi syubhat yang ketiga, mereka bermaksud mengharap dari Allah, tapi ingin dapat syafaat mereka, sehingga mereka berdoa dan mengutarakan hajat-hajat mereka kepada mereka, kepada orang-orang saleh yang meninggal dunia tersebut. Nah, itu yang pertama bisa dibantah dalam surat Yunus ayat 18. Yang kedua,
Mereka juga mengatakan, ya, karena mereka itu pendosa, tidak pantas minta syafaat langsung kepada Allah. Maka kita katakan, kalau engkau pendosa, dan kita semua pasti pendosa, kenapa tidak minta istighfar dan tidak bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah banyak dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang mensyaratkan apabila kita ingin bertobat langsung kepada Allah? Ya, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, dan bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah tidak mengatakan wa tubu ila wali fulan, ila nabi fulan, tidak. Tapi Allah menyuruh bertobat langsung kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalian kenapa pakai perantara? Ya, ini jelas menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita merasa kita sering berbuat dosa, langsung minta taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara. Kemudian bantahan yang ketiga, mereka juga melakukan demikian karena mereka memiliki kedudukan, ya, karena mereka orang soleh. Maka ketahuilah kedudukan mereka itu tidak ada hubungannya dengan kedudukan kalian. Mereka mulia karena kedudukan mereka. Mereka mulia karena memiliki kedudukan, dan kedudukan tersebut karena amalan mereka. Maka amalan mereka itu tidak ada hubungannya dengan amalan kalian. Amalan-amalan kalian, amalan-amalan mereka. Apa maksudnya? Jadi mereka beramal menjadi orang soleh, walhamdulillah, itu urusan mereka. Nah, kita akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan amalan kita, bukan amalan mereka. Jadi tidak ada hubungannya amalan mereka dengan amalan kita. Banyak di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan demikian. Dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 134. Allah mengatakan, tilka ummatu qad khalat lana ma kasabat wa lakum ma kasabtun. Ya, telah berlalu umat-umat terdahulu. Ya, bagi mereka amalan-amalan mereka, dan bagi kalian amalan-amalan kalian. Jadi amalan-amalan orang-orang terdahulu sesuai untuk mereka, dan amalan kalian untuk kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya masing-masing, atas apa yang dilakukannya. Ya, makanya kan disebutkan di dalam ayat lain, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, ada suatu hari di mana orang lain itu tidak bisa menolong orang yang lainnya. Wal amru yauma idzin lillah, dan perkaranya tatkala itu dikembalikan kepada Allah. Kapan itu? Ketika di hari akhir, di padang mahsyar. Mereka sibuk masing-masing, nafsi-nafsi, enggak nolong mereka. Meskipun anak mereka, bapak mereka, keluarga mereka, enggak ada yang mau menolong mereka. Mereka kenal, tapi saja enggak mau menolong. Kenapa? Mereka sibuk. Ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi ila akhirih. Pada hari tersebut, bayangkan, seseorang itu lari dari saudaranya. Ibu, ya, lari dari ibu, dan ayah lari dari anaknya, pun sebaliknya. Mereka enggak saling sapa, mereka enggak saling kenal. Subhanallah, gara-gara apa? Gara-gara mereka takut dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Amalan mereka sibuk dengan amalan mereka. Ya, demikian juga dengan sebuah hadis, ketika ada di padang mahsyar, seluruh manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai kain pun, dan dalam keadaan seperti dia dilahirkan, belum dikhitan. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis ini, ya Rasulullah, afala yanzuru
Kalau begitu mereka nanti lihat auratnya masing-masing punya Rasulullah. Kan nggak pakai selai benang pun. Maka kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min dzalik. Perkaranya wahai Aisyah tatkala itu lebih berat, lebih menakutkan daripada pengen melihat aurat yang lainnya. Mereka sibuk dengan amalan mereka masing-masing. Ya. Maka tidak dibenarkan orang-orang yang meminta kedudukan orang lain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungannya. Ini bantahan syubhat yang ketiga. Paham enggak? Itu 3 syubhat pokok yang diyakini oleh orang musyrikin dari dulu, bahkan zaman sekarang kalau masih ada sama syubhatnya seperti itu. Iya Bang enggak? Iya. Ya, mudah-mudahan ya ketika kita memahami 3 syubhat pokok ini, insyaallah kita akan lebih mudah memahami syubhat-syubhat berikutnya. Dan kita masuk kepada syubhat yang keempat. Syubhat yang keempat. Fa in qala, apabila orang musyrik berkata, ana la a'budu illallah wa hadha iltija'u ila salihin wa du'a'u laysa bi'ibadatin. Ini syubhat yang keempat. Mereka mengatakan, aku enggak beribadah kecuali Allah, kepada Allah. Ya, ini perkataan sebenarnya mirip dengan syubhat yang pertama tadi. Kalau syubhat yang pertama tadi mereka mengatakan kami enggak menyekutukan Allah. Kalau syubhat yang keempat ini, mereka mengatakan aku enggak beribadah kecuali kepada Allah, sama saja. Tapi lihat, selanjutnya mereka mengatakan dan meminta perlindungan kepada orang-orang saleh dan berdoa kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia ini, kata mereka itu bukan ibadah. Nah, ini syubhatnya, syubhat yang keempat. Jadi mereka mengatakan bahwa meminta perlindungan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dan berdoa kepada mereka ini bukan ibadah. Bukan ibadah. Maka bagaimana cara bantahnya? Mudah, ini syubhat yang lebih mudah ini. Maka kita katakan kepada mereka, faqul lahu, katakan kepadanya, anta tuqirru anna Allah farada 'alaika ikhlasa ibadati lillahi wa huwa haqquhu 'alaik. Kita katakan kepada mereka, ya, engkau meyakini dan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan itu adalah merupakan hak yang engkau harus tunaikan kepada Allah. Iya atau tidak? Kita tanya dulu kepada mereka. Mereka mengatakan meminta perlindungan dan meminta doa kepada mereka ini bukan ibadah. Maka kita katakan, engkau meyakini enggak bahwasanya Allah mewajibkan engkau untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan itu adalah hak yang harus engkau tunaikan kepada Allah. Maka kalau dia jawab iya, dan harusnya jawab iya, karena kalau seandainya dia enggak jawab, enggak, saya enggak meyakini Allah itu menyuruh kita beribadah hanya kepada Allah, ya sudah menjadi orang yang musyrik. Tapi pasti jawabannya iya. Iya, Allah menyuruh kita untuk beribadah ikhlas hanya kepadanya. Maka kita katakan, bayyin li hadzal ladzi farida 'alaika wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah wa huwa haqquhu 'alaika. Maka jelaskanlah kepadaku apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadamu, yaitu ikhlas beribadah kepada Allah saja. Yang itu adalah hak yang engkau harus tunaikan kepada Allah. Paham maksudnya? Jadi setelah mereka mengatakan iya, Allah mengajarkan untuk beribadah kepada ikhlas kepada Allah, maka ini kesempatan kita tanya, ya, kita tanya kepada dia, apa yang Allah wajibkan kepadamu tentang perintah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kan dia mikir, ya enggak? Karena kita tanya, coba jelasin apa makna ikhlas beribadah kepada Allah. Kalau seandainya dia menjelaskan ini dan itu tapi tidak sesuai dengan penjelasan, maka kita luruskan. Tapi kalau seandainya saya enggak tahu
Apa sih arti ikhlas itu dalam beribadah kepada Allah? Nah, inilah kesempatan kita untuk menjelaskan makna ibadah yang benar kepadanya. Paham? Baik. Makanya kata beliau, fa in kana man ya'rifu al-ibadata wa anwa'aha fabayyinha lahu biqawlika qala Allah Ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka kalau dia jawabnya, saya enggak tahu apa sih arti ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka kita terangkan bahwasanya makna ibadah itu adalah ismun jami'un, setiap sebutan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, yaitu di dalam hati kita, itu disebut dengan ibadah. Kita ulangi makna ibadah, kita terangkan kepada dia bahwasanya ibadah yang dimaksud dengan ibadah, pengertian ibadah itu adalah setiap sebutan yang dicintai, garis bawahi, yang dicintai oleh Allah, entah itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, maka ini disebut dengan ibadah. Berarti kan dia paham, ya nggak? Oh, ibadah itu maksudnya seperti itu. Iya. Maka kita jelaskan jenis-jenisnya. Karena ibadah itu adalah setiap yang dicintai oleh Allah, maka meminta perlindungan itu dicintai enggak oleh Allah. Berdoa itu dicintai enggak oleh Allah. Maka dia mikir, oh iya, berarti meminta perlindungan dan berdoa itu dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dua-duanya termasuk perintah. Dan kaedahnya setiap perintah yang disebut, setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ibadah. Maka adalah ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kita jelaskan tadi dulu, iltija dulu, meminta perlindungan. Tadi mereka mengatakan meminta perlindungan itu bukan ibadah. Ya, maka kita katakan meminta perlindungan itu adalah bentuknya ibadah. Ya, dan meminta perlindungan itu disyariatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung dari godaan syaitan, kita berlindung dari makhluk-makhluknya yang jahat, itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bentuknya ibadah. Makanya kan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW memerintahkan kita kalau pengen tidur, ngapain? Kalau kita pengen tidur, ya berbaring, menghadap kanan, kemudian mengucapkan doa. Selain doa, Bismikallahumma amutu wa ahya, ada lagi. Apa bunyinya? Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, wa fawadtu amri ilaika, wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa yang kita baca ketika sebelum tidur. Hafal enggak? Insyaallah dihafal. Allah Nabi mengatakan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Karena ketika tidur, siapa yang bisa menjaga dia? Enggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita tidur, ya, itu adalah keadaan kita yang paling lemah. Kenapa? Karena ketika kita tidur kita nggak sadar. Ya, ada orang masuk, ada orang jahat masuk, atau ada binatang jahat misalnya, ataupun ada makhluk-makhluk yang jahat, kan kita nggak tahu dan kita nggak bisa melawan. Kenapa? Mungkin kita nggak sadar. Makanya diperintahkan untuk meminta perlindungan sebelum tidur. Di antaranya doa ini. Wa fawaddu amri ilaika, dan aku menyerahkan seluruh urusanku kepadamu. Kenapa? Karena saya mau mati. Tidur itu mati apa tidak? Mati. Ya udah, aku serahkan ya Allah urusanku kepadamu, sudah. Aku mau mati sementara. Ya, mau tidur. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku sandarkan diriku kepadamu dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut hanya kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, dan tidak ada tempat berlindung. Bayangkan.
Kata Nabi, dan tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari siksaanmu kecuali kepadamu. Nabi mengatakan tidak ada tempat berlindung, berarti kita dianjurkan untuk apa? Untuk berlindung hanya kepada siapa? Kepada Allah. Paham maksudnya? Ini sisi pendalilan, ya, bahwasanya iltija, meminta perlindungan itu adalah bagian daripada ibadah. Di antara dalilnya ini doa yang kita baca sebelum tidur. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan kepada nabimu, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Paham? Jadi iltija, sekali lagi, meminta perlindungan itu bentuknya ibadah. Maka terbantahlah syubhat mereka yang mengatakan bahwasanya meminta perlindungan itu bukan ibadah. Diperintahkan oleh Nabi SAW, dan setiap apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya maka itu adalah ibadah. Kemudian mereka juga mengatakan berdoa itu bukan ibadah. Kata siapa? Doa itu bukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifyah." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan rasa tunduk dan dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah itu tidak mencintai atau tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini Allah mengatakan perintah. Tadi kita katakan setiap perintah itu ibadah apa tidak? Ibadah. Baik perintah untuk dikerjakan ataupun perintah untuk ditinggalkan, maka itu adalah ibadah. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini memerintahkan berdoalah kepada Rabb kalian. Bukan mengatakan berdoalah kepada wali-wali fulan misalnya. Berdoalah kepada malaikat, berdoalah kepada nabi-nabi yang telah meninggal, berdoalah kepada wali-wali orang-orang saleh yang telah meninggal. Enggak. Allah mengatakan ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah langsung. Maka terbantah syubhat mereka bahwa ibadah itu bukan ibadah, tapi berdoa itu adalah ibadah. Paham ya? Baik. Demikian juga, ya, kita jelaskan tadi ya. Fa idza a'lamtani bihadza faqul lahu hal 'alimta hadhihi ibadatan lillah. Setelah engkau menjelaskan kepadanya tentang pengertian ibadah, jenis-jenisnya dan dalilnya, maka kita katakan kepadanya, apakah sekarang engkau mengetahui doa itu adalah ibadah kepada Allah? Maka harusnya jawab apa dia? Iya atau tidak? Iya. Kenapa? Karena tadi sudah kita jelaskan. Maka pasti dia jawab iya. Doa itu berarti termasuk ibadah kepada Allah. Ya. Dalam hadis yang lain di sini disebutkan wad du'a'u muftil ibadah. Ini juga dalil dari hadis yang menjelaskan doa itu ibadah. Ad-du'a'u muftil ibadah. Doa itu adalah otak atau pokok ibadah. Tapi hadis dengan redaksi mukhul ibadah ini lemah, ya, tidak sahih atau dhaif, ya, lemah. Ada redaksi yang sahih, ya, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Jami'. Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Beda enggak? Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otak ibadah. Ini sanadnya lemah. Adapun yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini yang sahih. Ya, jadi kesimpulannya doa itu adalah termasuk ibadah. Oleh karena setelah menjelaskan ad-du'a'u huwal ibadah, Nabi SAW membacakan surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Setelah beliau membawakan hadis ad-du'a wal ibadah, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbul mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada
ya, maka sesungguhnya innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Maka dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran pertama, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa, berarti doa itu ibadah. Yang kedua, Allah mengancam orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah, itu dimasukkan ke dalam neraka bahkan dalam keadaan hina. Berarti doa itu termasuk perintah yang sangat ditekankan. Bukan hanya sekedar perintah saja, tapi perintah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Tapi berdoalah kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan demikian. Makanya disebutkan di dalam ayat-ayat lain ketika ada orang-orang yang beribadah atau berdoa kepada selain Allah, maka Allah bantah perkataan mereka. Seperti di dalam surat Ar-Ra'd ayat 14, ya, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa mereka sedikit pun. Ya, Allah bantah keyakinan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 14, Allah katakan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka itu enggak bisa mengabulkan doa-doa mereka sedikit pun. Kenapa? Karena pengkabulan doa itu murni dari Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang bisa melakukannya. Ya. Yang bisa mengabulkan doa hamba-hambanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaedahnya setiap permintaan yang diminta kepada selain Allah, tapi permintaan tersebut itu tidak bisa dilakukan kecuali kepada Allah, kecuali hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka itu permintaan yang mengandung kesyirikan. Paham enggak? Jadi kalau kita minta, kalau seseorang itu minta kepada selain Allah tentang permintaan yang tidak bisa dikabulkan kecuali Allah yang melakukannya, maka itu jelas kesyirikan. Ya, misalnya datang ke pohon untuk minta keturunan, datang ke batu-batu yang dikeramatkan minta dilapangkan rezekinya. Siapa yang bisa memberikan keturunan? Siapa yang bisa memberikan rezeki? Kecuali Allah. Maka meminta kepada mereka permintaan seperti itu termasuk kesyirikan. Nah, kemudian sedikit lagi, faqul lahu idza aqraka anna ibadatu lillah. Ya, katakan kepada seandainya, ya, apabila engkau telah menetapkan bahwasanya doa itu adalah ibadah dan engkau berdoa kepada Allah di malam dan siang hari dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut, thumma da'awta fi tilkal hajati nabiyyan ahwirahu. Ya, jadi setelah dia paham doa itu ibadah, maka kita jelaskan lagi kepadanya, kemudian engkau pun juga berdoa karena doa itu ibadah, tapi engkau arahkan doa engkau itu kepada Nabi atau kepada selainnya. Hal asyrakta fi ibadatillah ghayrahu. Ya, antum sudah tahu ibadah doa itu ibadah, tapi tetap antum mengarahkan doa antum kepada Nabi yang telah tiada ataupun yang lainnya. Maka bukankah engkau itu telah menyekutukan Allah dengan yang lainnya? Maka apa jawabnya? Jawabnya pasti na'am. Ya, jawabnya pasti na'am. Ya. Sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala, ya, tentang contoh-contoh yang lainnya. Jadi intinya di subhat yang keempat ini mereka mengatakan meminta perlindungan dan berdoa itu bukan ibadah. Tapi sudah kita sebutkan dalil-dalilnya bahwasanya keduanya itu termasuk bentuk ibadah sehingga tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita jelaskan kepada mereka bahwasanya mereka mengerti dua hal tersebut itu termasuk ibadah, maka mereka tetap, kalau mereka tetap mengarahkan doa-doa mereka kepada selain Allah, maka bukankah itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mereka
tidak bisa menjawab kecuali iya. Kecuali iya, apa yang mereka lakukan berarti itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Jelas? Apa ada yang masih bingung? Jelas ya? Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.